perhatian ini sebenarnya adalah faktor pembentuk dari mindfulness itu sendiri. Halo, selamat datang di Luminasi Hening bersama saya Yohan Wahyudi Santoso. Pada video kita kali ini, kita akan membicarakan mengenai perhatian. Nah, untuk itu, yuk kita awali video kali ini dengan mereview kembali definisi dari kata mindfulness, yang tentunya pernah kita bahas di video yang sebelumnya ya. Jadi, mindfulness adalah sebuah kesadaran yang muncul akibat adanya perhatian di saat ini tanpa disertai dengan adanya penilaian-penilaian. Nah kawan-kawan, jadi kawan-kawan semua bisa melihat ya bahwa mindfulness itu hanya bisa terjadi ketika adanya sebuah perhatian. Dan perhatian ini adalah salah satu faktor yang sangat penting, atau bahkan dapat dibilang bahwa perhatian ini sebenarnya adalah faktor pembentuk dari mindfulness itu sendiri, yang mana perhatian ini memiliki arti menyimak segala sesuatunya dengan sungguh-sungguh, sehingga di dalam perhatian itu sendiri terdapat suatu kualitas pengamatan yang sangat hati-hati dengan penuh keawasan. Hal ini tentunya sangat penting untuk kita ketahui, karena jika kita tidak mengetahui ini, maka ke depan kita akan menjadi bingung untuk menerapkan praktek dari mindfulness itu sendiri. Karena di luar sana banyak sekali informasi-informasi yang kurang lengkap mengenai mindfulness itu sendiri. Dan bahkan juga ada informasi yang kurang tepat sehingga dapat membuat kita menjadi tersesat di kemudian hari. Nah, inilah mengapa saat kita mempelajari sesuatu, ada baiknya kita mempelajarinya dengan sangat teliti. Ini ditujukan untuk menghindari adanya suatu kesalahan persepsi. Mindfulness bukanlah sebuah kata-kata motivasi, dan juga bukanlah segenggam kata-kata indah yang ditujukan untuk menghibur diri kita sendiri. Namun, mindfulness adalah merupakan sebuah praktik yang mana hal ini tidak akan terjadi dengan mendengarkan orang lain yang membicarakan tentang mindfulness itu sendiri. Mindfulness sangat bergantung dengan kesediaan kita untuk mempraktekkannya. Dan tanpa itu, maka tidak akan ada mindfulness. Kita akan kembali ke topik yang semula ya, yaitu mengenai perhatian. Yang mana selama ini mungkin kita tidak pernah mempelajari bagaimana untuk meletakkan perhatian kita dengan baik. Sehingga perhatian kita selama ini menjadi tersebar dan mengakibatkan kebingungan pada diri kita sendiri. Sebagaimana dengan adanya pikiran yang muncul, maka perhatian kita tertuju ke sana. Dan sebagaimana adanya perasaan yang muncul, perhatian kita pun juga akan tertuju ke sana. Dan juga sebagaimana adanya sensasi tubuh yang muncul, perhatian kita juga akan tertuju ke sana. Perhatian kita selalu melompat ke sana dan kemari, sehingga hal ini membuat kita menjadi bingung. Belum selesai perhatian kita memperhatikan pikiran, kemudian perhatian kita tiba-tiba teralihkan oleh adanya perasaan tertentu. Dan belum selesai perhatian kita tertuju pada perasaan, tiba-tiba perhatian kita teralihkan lagi oleh adanya sensasi tidak nyaman dari tubuh kita. Nah, hal ini terus-menerus berlangsung sehingga kita seakan-akan tidak memiliki dasar untuk berpijak dan sibuk mereaksi atas apa yang muncul pada diri kita. Saya mengundang kawan-kawan sekalian untuk kiranya dapat melihat hal ini pada diri kita masing-masing. Dan kemudian mempertanyakannya kembali,
apakah hidup yang seperti ini yang akan menjadi pilihan kita? Dan jika tidak, yuk kita memulainya dengan memperhatikan apa sih yang sebenarnya terjadi pada hidup kita secara sungguh-sungguh dan secara sadar. Nah, inilah praktek dari mindfulness dan inilah hidup bersadaran, di mana kita mulai memperhatikan seluruh sisi hidup kita dengan sungguh-sungguh, sehingga kita benar-benar sadar atas apa yang terjadi pada diri kita. Kita tidak lagi menjadi bingung karena kita benar-benar paham atas apa yang sebenarnya terjadi. Kegelisahan dan kebingungan tidak akan muncul lagi ke dalam hidup kita. Nah, untuk itu kita dapat mengawalinya dengan belajar untuk meletakkan perhatian kita dengan melakukan meditasi nafas misalnya, di mana kita hanya diam dan memperhatikan seluruh sensasi tubuh yang sedang bernafas. Di mana ketika kita meletakkan perhatian kita pada nafas, maka ketika adanya pikiran, perasaan, atau sensasi tubuh yang lain muncul, maka kita hanya sekedar mengetahuinya. Nah, perhatian kita tidak lagi terseret menuju ke sana, karena perhatian kita telah kita letakkan pada nafas kita. Inilah adalah awal untuk kita belajar menempatkan perhatian kita. Nah, dari sini tentunya kita dapat mulai melihat kegunaan dari meditasi nafas. Dan untuk hasilnya bagaimana? Marilah kita mencarinya bersama-sama. Karena hidup kita sebenarnya sungguhlah menarik untuk kita perhatikan. Dan saya mengundang kawan-kawan sekalian untuk memulainya. Karena inilah yang dimaksud dengan melakukan praktek itu sendiri. Dan bukan hanya mengharapkan jawaban-jawaban dari orang lain saja. Perhatian adalah suatu syarat mutlak dan merupakan praktek mindfulness itu sendiri. Sehingga praktek ini menjadi nyata dan tidak menjadi segenggam pengetahuan saja. Nah, untuk itu saya kira cukup sampai demikian dulu video kita kali ini. Saya Yuhan Wahyudi Santoso, seorang praktisi hidup berkesadaran. Dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share.